Halo Bapak Ibu Juri sekalian, kami dari tim Selo Atas. Pada kesempatan ini kami akan membela salah satu raksasa ekosistem media dan teknologi paling terintegrasi di Indonesia, yaitu PT Elang Kota Teknologi Tbk atau MTK. Pada 11 April 2026, saham MTK diperdagangkan di level Rp875 per lembar. Berdasarkan analisis pendalam yang telah kami lakukan, kami menetapkan rekomendasi buy dengan target price di level Rp1.060. Artinya ada potensi kenaikan atau upside sebesar 21% yang sangat menarik untuk dilirik dalam 12 bulan ke depan. Apa yang membuat MTK begitu kuat? Kuncinya ada pada ekosistemnya yang sangat terdiversifikasi namun tetap saling terkoneksi. MTK telah transformasi dari sekedar perusahaan teknologi menjadi holding dengan 4 pilar bisnis utama, pertama media dan digital. Melalui SCTV, industrial, dan video, MTK menguasai pangsa pasar yang masih, khususnya video, yang kini menjadi pemimpin pasar OTT terbesar di Indonesia dengan 5 juta pelanggan berbayar. Kedua, produk jasa dan digital. Di sini terdapat Superbank yang baru saja mencetak laba bersih Rp122 miliar, serta kepemilikan di Bukalapak, Dana, dan Grab. Ketiga, layanan kesehatan. Lewat EMC Healthcare dan GEC, MTK memiliki sumber pendapatan yang stabil dan defensif. Terakhir, pilar infrastruktur dan aviasi. Melalui CAS Group yang beroperasi di 17 bandara yang besar, strategi capital recycling mereka terbukti efektif dalam mendanai pertumbuhan anak usaha hingga mencapai skala optimal. Dengan kondisi industri saat ini, kita berada di titik transisi yang krusial. Meskipun televisi konvensional masih memiliki jangkauan luas hingga 91%, pertumbuhan masa depan ada pada platform digital. Belanja iklan digital di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 27% dan hingga tahun 2029. MTK sudah mencuri start dari sini melalui ekosistem digitalnya. Di sektor perbankan digital, meskipun persaingan suku bunga sangat ketat, peluang penyaluran kredit UMKM masih terbuka sangat lebar. Yakni diprediksi mencapai Rp2.400 triliun pada 2026. Dengan integrasi dari Grab dan Oppo, MTK memiliki keunggulan kompetitif dalam kredit scoring yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Singkatnya, MTK tidak hanya bertahan di industri yang matang, tetapi juga memimpin di industri yang sedang tumbuh pesat. Lalu, kita akan bahas posisi kompetitif. Dari sisi posisi kompetitif, MTK memiliki keunggulan utama yang berasal dari integrasi ekosistem bisnis yang terdiversifikasi. Pertama, MTK mengintegrasikan berbagai bisnis, mulai dari media, OTT, digital, hingga healthcare, dan fintech. Integrasi ini menciptakan sinergi antar sektor serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, sehingga meningkatkan stabilitas bisnis. Kedua, MTK memiliki keunggulan dalam distribusi multi-platform dengan kehadiran di berbagai kanal seperti televisi, sosial, video sebagai platform OTT serta kajian digital. Hal ini memungkinkan perusahaan menjangkau audiens yang luas dan meningkatkan efektivitas monetisasi. Dari sisi keunggulan kompetitif, MTK juga memiliki integrasi end-to-end mulai dari produksi konten hingga monetisasi yang menciptakan barrier to entry yang relatif tinggi di pasar domestik. Namun demikian, MTK tetap menghadapi risiko, terutama dari persaingan dengan platform OTT global serta volatilitas pasar iklan. Meskipun begitu, perusahaan berada pada posisi yang diuntungkan oleh tren konvergensi antar televisi dan digital. Dengan demikian, MTK tidak hanya memiliki posisi yang kuat saat ini, tapi juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan daya saingnya dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya dari sisi keuangan, MTK menunjukkan kinerja yang mulai pulih dan kembali ke jalur pertumbuhan. Hal ini tercermin dari pendapatan yang mencapai 19,12 triliun dengan pertumbuhan sebesar 56% secara year on year. Selain itu, laba bersih meningkat sangat signifikan hingga 362% yang menunjukkan adanya perbaikan dan efisiensi kinerja operasional perusahaan. Dari sisi likuiditas, perusahaan berada dalam kondisi yang sangat kuat dengan current ratio sebesar 6,1 kali, quick ratio 5,8 kali, dan cash ratio 3,9 kali yang menunjukkan kemampuan tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dari perusahaan. Selanjutnya pada bagian valuasi, kami menggunakan beberapa metode. Metode pertama itu ada metode DCF FCFE dengan nilai intrinsik sebesar 610 per lembar saham. Lalu metode selanjutnya itu ada DDM dengan nilai intrinsik sebesar 580 per lembar saham. Lalu kami juga menggunakan metode absolut, yang mana dengan pendekatan valuasi relatif melalui rasio PER dan juga PBV. Mana nilai PER kami mendapati sebesar 4.165 per lembar saham dan juga PBV sebesar 1.650 per lembar sahamnya. Selanjutnya dari sisi risiko, MTK menghadapi beberapa risiko utama, diantaranya risiko pasar akibat ketergantungan pada pendapatan iklan, serta dinamika kompetisi digital global. Selain itu, terdapat risiko operasional berkaitan dengan kompleksitas ekosistem bisnis dan juga ketergantungan pada teknologi, serta risiko likuiditas, terutama terkait kebutuhan investasi yang cukup besar untuk menghadapi dan juga mendukung ekspansi bisnis ke depannya. Namun demikian, perusahaan telah melakukan upaya mitigasi melalui diversifikasi ke sektor OTT, healthcare, dan juga fintech, serta peningkatan efisiensi operasional berbasis teknologi. ESG analysis. Pada aspek ESG, MTK menunjukkan profit yang cukup solid, terutama di lingkungan momentum pada aspek teknis. Dari sisi tren eksternal, MTK memperoleh skor ESG sebesar 3 dari S&P Global yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki fondasi implementasi ESG yang cukup baik, khususnya dalam transparansi dan tata kelola. Selain itu, MTK juga berkontribusi terhadap berbagai Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ini tidak hanya bersifat filantropis, tetapi terintegrasi dengan model bisnis perusahaan. Nah, yang terakhir, kami merekomendasikan buy untuk MTK dengan target price 1.060 yang mencerminkan upside sekitar 21%. Nah, valuasi ini didukung oleh kombinasi DCF, DDM, dan juga relative valuation. Nah, secara fundamental, MTK memiliki ekosistem media digital yang terintegrasi, diversifikasi bisnis yang kuat, serta likuiditas yang sangat solid. Nah, dengan valuasi yang masih relatif rendah, kami melihat MTK menarik untuk investasi jangka menengah.
Nah, berikut lampiran-lampiran dari hasil riset kami.